Mbah Priyo, karena Mbah Priyo itu bukan Habib, tapi asli ulama Nusantara, jalurnya dari ini. Karena itu semua masih satu rumpun, satu keluarga. Cuma setelah kematian daripada Pangeran Cakrajaya Nitikusuma IV ini, strategi siarnya berbeda. Lewat pendidikan, ada yang dibagi tugas di daerah Jakarta mana nanti melakukan perlawanan melawan penjajah kolonial Belanda pada saat itu. Dan malam ini kita masih diberikan kesehatan dan selalu siar menyampaikan sejarah ulama Nusantara. Malam ini saya akan membahas sejarahnya ulama dari Betawi, karena ini ternyata kalau dibaca begitu banyaknya ya, dan ini sebenarnya ini nyambung semua karena ada era kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. Dan setidaknya di sini ada titik simpul ya, ada ketemu yang mana ini ulama dari Betawi, yakni Syekh Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri Al-Batawi Al-Jawi. Jadi Syekh Mansur ini dilahirkan di Kampung Sawah, Jembatan 5, Jakarta tahun 1295 Hijriah atau 1878 Masehi, dan meninggalnya ini tahun 1963 Masehi. Yang mana Syekh Mansur ini termasuk muasis NU pertama kali dan menjadi Rois Am Betawi era kepemimpinan Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Hasan Kipo saat itu. Ya, NU. Jadi kalau Rois akbarnya kan saat itu kan Mbah Hasyim Asy'ari, wakilnya Mbah Fakih atau Kiai Haji Fakih Mas Kumambang Gresik. Kalau beliau ini menjadi Rois Am atau ketua Rois yang ada di Betawi pada saat itu, ditunjuk sama Mbah Hasyim Asy'ari. Karena sama-sama pernah belajar di Mekah pada saat itu. Kemudian karena ini ada titik temu saya baca ini, ternyata Syekh Mansur termasuk ulama-ulama yang lain yang kemarin kami sampaikan itu masih satu rumpun ya, satu rumpun satu keluarga. Yakni di sini disebutkan, jadi ketemunya itu nanti silsilahnya ini. Pangeran Cakrajaya Nitikusuma IV. Jadi dari Pangeran Cakrajaya Nitikusuma IV ini, yang mana pada saat itu perang ya melawan Belanda dan beliau gugur, dan bahkan dimakamkan di halaman Masjid Al-Mansur Kampung Sawah Liu, Jakarta Barat. Jadi karena kemarin Ustadz Ubat menyampaikan tentang ikon ulama Nusantara yang ada di Jakarta yang sering diziarah itu ya. Jadi salah satu wali, seorang syuhada yang meninggal dunia, yakni beliau ini leluhurnya Guru Mansur, yakni namanya Pangeran Cakrajaya Nitikusuma IV. Jadi kalau dari jalur nasab silsilah nanti sampai ketemu ke Pangeran Jayakarta yang ada di Jakarta itu, nanti ke atasnya juga sampai ke Banten dan ke Sunan Gunung Jati, yang jelas nyambung ke Prabu Siliwangi. Kalau di Jawa Tengah jelas ke Mataram, Kerajaan Mataram. Dan dari Pangeran Cakrajaya Nitikusuma ini, Pangeran Cakrajaya Nitikusuma IV itu yang melahirkan ulama-ulama Betawi pada saat itu, termasuk Syekh Junaid Al-Batawi yang kemarin sudah kita bahas. Dan sini disebutkan juga ada sejarah yang menarik, yakni termasuk Pitung ya. Ini disebutkan juga ada sejarahnya si Pitung, alhamdulillah. Jadi Kiai Haji Fathahillah ini kan salah satu keturunan dari beliau. Ini berasal dari Rawabelong, Jakarta Barat, karena disitulah nanti perkumpulan atau keturunan Pangeran siapa tadi? Cakrajaya Nitikusuma IV. Nah, itu ya ulama-ulama di situ disebutkan di sini termasuk ada si Pitung. Jadi basis dari Rawabelong saat itu zaman dulu ini menjadi basis perjuangan Mujahidin Jayakarta, yang diantaranya ada Pendekar Pituan Pitulung.
Ini saya baru tahu, ternyata pitung ini singkatan dari pendekar Pituan Pitulung. Nah, jadi si pitung ini ulama Nusantara asli dari nasab silsilahnya Trah dari Mataram Jogja ada, Trah dari Banten Sunan Gunung Jati sampai Prabu Siliwangi ada. Nah, mohon maaf. Dan kemarin itu diakui Ustadz Ubat karo bahwasanya neneknya Rizik ada yang memberikan informasi kepada saya bahwasanya nikah sama trahnya dari si pitung. Ini kan sangat bejat sekali kalau semua diakui dari trah Ba'alawi Yahudi. Jadi yang jelas para pejuang disebutkan di sini termasuk Guru Mansur ini juga pejuang karena apa? Keberaniannya yang saya baca di sini. Jadi waktu itu tahun 1948 ini kan Belanda atau penjajah di sini kan ingin menguasai Indonesia lagi, Belanda dan Inggris. Dan di situ keberaniannya Guru Mansur ini mengibarkan bendera merah putih di menara masjid. Dan bahkan saking militannya Guru Mansur atau Syekh Mansur ini dari golongan penjajah itu sampai melakukan pendekatan persuasif. Karena apa? Kalau sampai Guru Mansur ini ditangkap dan dibunuh, nanti akan timbul gerilya dari para murid dan keluarga besar Guru Mansur. Ini yang ditakuti pada saat itu. Atau bahasanya ya sekarang sambung oyot ya. Sambung oyot, sambung reso, Jogodengkoro. Makanya dari pihak penjajah pada saat itu sampai mendatangi Guru Mansur ini membawa uang begitu banyaknya. Sampai dirayu lah intinya, kamu nggak usah ikut berjuang di Indonesia ini. Intinya dengan rayuan manis tipu daya para penjajah saat itu, tetapi dengan tegasnya ini Syekh Mansur menyatakan bahwasanya saya tidak mau ngelonin dengan kebatilan atau para penjajah tersebut. Jadi karakter daripada Syekh Mansur ini memang beliau orangnya lembut, santun, tetapi ada satu posisi beliau menjadi tegas dan keras itu hanya kepada penjajah. Dan wajar pada saat ini kita bisa melihat Abuya Mama Ghufran Al-Bantani radhiyallahu an, kalau dengan yang saya lihat ya, dengan para jamaah, para tamu yang sowan, pasti kan Abuya ini selalu ramah, santun terhadap siapapun, Rahman Rahim. Tetapi ketika menghadapi penjajah, beliau pasti akan ibaratnya topati jiwa raga, bahkan nyawanya ditaruhkan. Ini ternyata ulama-ulama Nusantara jiwanya seperti itu semua. Selalu mengorbankan jiwa raganya, mengobarkan semangat juang kepada para santri dan muhibinnya pada saat itu. Dirayu, sampai disuap uang pun sampai tidak mau. Itu Guru Mansur. Di sini Syekh Mansur termasuk beliau di sini itu ahli ilmu falak. Jadi ilmu falak ya, termasuk karangan-karangan kitabnya. Yang pertama ada kitab Mizatul Itidal, yang kedua ada kitab Khulosatul Jadawil, ada kitab Diroyatul Ulum wa Manzorotin Nujum, ada kitab Wasilatul Tulab, ada kitab Hadza Majmu Khamsu Ru'asil fi Amalis Saum wal Fitri bihi sabis suhur awil ahillah aw ru'yatul hilal. Ada kitab Dawairul Falakiyah, ada kitab Taudihul Adillah fi sihhatis saum wal fitr. Ada kitab Tazkiratun Nafi'ah fi sihhatus saum wal fitr. Ada kitab Rubul Mujayyab. Ada kitab Kafiyatu Amalil Istima Khusuf wal Khusuf. Jadi ada 10 karangan kitab yang tentang ilmu falak. Ini kaitannya tentang karya. Berarti ulama Nusantara yang jelas di sini karya-karyanya sangat luar biasa, dan bahkan tidak hanya 10 itu tadi yang tentang kitab kitab falak ya, ilmu falak. Di sini ada kitab karangan-karangan beliau, ada 19 buku yang berbahasa Arab. Di antaranya ada kitab Sulamun Nurroin, ada kitab Khulosatul Jadawil. Ini kelengkapan dari kitab
tadi ya, karangan dari beliau. Ada kitab Kaifiyatul Amal Istima' Khusuf wal Khusuf. Ada kitab Mizanul Iktidal. Ada kitab Wasilatut Tulab. Ada kitab Jadwal Dawairul Falakiyah. Ada kitab Majmu' Arba Rosail fi Mas'alatil Hilal. Ada kitab Rub'ul Mujayyab. Ada kitab Mutasyar Ikhtima' Un-Nurain. Ada kitab Tazkiratun Nafi'ah fi Sihati Amali Saum wal Fitr. Ada kitab Tudhul Adillah fi Sihati Saum wal Fitr. Ada kitab Jadwal Faraid. Ada kitab Al-Lu'lul Mankhum fi Khulasah Mabahis Sittah Ulum. Ada kitab I'rabul Jurumiyah An-Nafi' lil Mubtadi. Ada kitab Silsilatis Sanad Fid Din wa Ittisaluhu Sayyidul Musallin. Ada kitab Tasriful Abwal Limata Bina. Ada kitab Jidwal Kiblat. Ada kitab Jidwal Au Kutus Solah. Dan kitab yang terakhir ada kitab Tadbik Amalul Istima' wal Khusuh wal Kusuf. Jadi Syekh Mansur ini selain muasis NU, ketua NU pertama kali di Jakarta, kalau sekarang kelasnya ya PWNU ya, PWNU. Dan makanya sekarang itu mohon maaf masih batuk. Sekarang itu di PWNU Jakarta itu juga kesusupan Mbak Alawi satu buat. Jadi wakil ketua PWNU di Jakarta ini kesusupan Mbak Alawi. Iya asli itu. Dan makanya saya menyampaikan ini dengan tujuan apa? Bahwasanya muasis NU termasuk di Betawi atau Jakarta pada saat ini itu muasisnya adalah Guru Mansur. Kita harus ingat sejarah ini. Selain beliau muasis NU, yang jelas beliau juga seorang pejuang dan bahkan berani mengibarkan bendera merah putih di menara masjid pada saat itu. Di sini juga ada sejarah lagi yang mana nanti itu sampai menjadi slogan pada saat ini. Apa saat itu Syekh Mansur itu untuk mengumandangkan perjuangan, beliau menyebut nama rempuk. Nah, perkataan ini maksudnya itu sama dengan rembuk. Kalau di Jawa itu rembuk itu musyawarah. Nah, dan akhirnya sekarang itu dipakai dan diabadikan menjadi ormas sekarang itu Front Betawi Rempuk. Nah, kalau kita membahas FBR Front Betawi Rempuk, kita harus ingat silsilah kalimat rempuk yang disampaikan oleh Guru Mansur ini adalah seorang pejuang, adalah seorang kiai yang terahnya satu dari Mataram Jogja ada, kemudian terah daripada Banten dan Cirebon ada, berarti yang jelas terah Sunda ada, Jawa ada. Nah ini dari terah. Karena apa? Pada saat ini jangan sampai ormas FBR ini dimanfaatkan oleh Habib-Habib Yahudi. Karena saat itu Syekh Mansur ini mengumandangkan dengan kalimat rembuk ini untuk menggelorakan dua anak bangsa saat itu biar bangkit dan melawan pemerintah Belanda. Sedangkan beda zaman sekarang itu, karena kita sudah merdeka, kita harus menghormati pemerintah yang sah. Ini maksud saya, ini adalah yang harus disampaikan kepada umum. Jangan sampai yang diabadikan menjadi FBR ini mohon maaf ya kami sampaikan untuk pencerahan umat. Karena Guru Mansur memberikan kalimat rembuk ini membangkitkan semangat untuk melawan penjajah. Nah sekarang penjajah yang asli itu adalah Habib-Habib Yahudi. Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat umum agar tidak sampai salah arah. Karena yang berjuang terah Nusantara, ulama Nusantara, seorang kiai yang sanad ilmu, sanad guru, nasab silsilahnya semua berasal dari Nusantara. Kemudian kalau kita lihat, wah ini sangat banyak sekali sejarahnya beliau. Tapi pada intinya ketemunya tadi yang kami sampaikan adalah Pangeran Cakrajaya Niti Kusuma IV. Tadi sudah kami sampaikan termasuk makamnya di mana. Makamnya ada di Masjid Al-Mansur, Kampung Sawah Liyo, Jakarta Barat. Monggo bagi masyarakat Indonesia jenengan ziarah ke makbarohnya Pangeran Cakrajaya Niti Kusuma IV, yang mana beliau gugur syahid, berarti menjadi seorang pejuang, ya kan?
mati syahid di dalam medan pertempuran. Dari Pangeran Cakrajaya Nitikusuma IV inilah yang akan melahirkan ulama-ulama Betawi, termasuk Guru Mansur, Syekh Junaid Al-Batawi, Si Pitung, Mbah Priyo. Karena Mbah Priyo itu bukan Habib, tapi asli ulama Nusantara, jalurnya dari ini. Karena itu semua masih satu rumpun, satu keluarga. Cuma setelah kematian daripada Pangeran Cakrajaya Nitikusuma IV ini, strategi siarnya berbeda. Lewat pendidikan, ada yang dibagi tugas di daerah Jakarta mana nanti melakukan perlawanan melawan penjajah kolonial Belanda pada saat itu. Dan saat itu pula Guru Mansur ini sudah berhubungan dengan Hos Cokro Aminoto, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama yang lain. Kalau dibahas ini saking banyaknya, tapi yang jelas mari kita jangan lupa bahwasanya ulama Nusantara ini adalah ulama-ulama yang betul sudah berjuang di Nusantara, menaruhkan jiwa raganya, bahkan nyawanya ditaruhkan untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Ulama Nusantara tetap ramah, lembut dan santun, tetapi satu, kita harus mengingat, ulama Nusantara akan tegas dan keras kepada siapapun yang ingin menghancurkan Pancasila, Merah Putih dan NKRI. Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat.